Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sena Mustin. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang networking pada VirtualBox. Langsung saja ya. Nah, jadi yang pertama itu ada tipe networking pada adapter pada VirtualBox. Nah, jadi ini tuh pilihan untuk cara virtual machine kamu agar terhubung dengan host, virtual machine lain, atau dengan jaringan internet. Nah, lalu menyediakan beberapa tipe adapter dengan adapter jaringan yang dapat dikonfigurasi pada mesin virtual. Berikut adalah beberapa tipe adapter jaringan yang umumnya tersedia di VirtualBox. Yang pertama itu ada not attached. Not attached. Nah, not attached ini adalah hasil dari not attached ini. Biasanya virtual machine-nya tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun karena tidak ada internet, jadi tidak bisa bicara ke host atau ke virtual machine lain. Nah, jadi ini tuh biasanya dipakai untuk uji coba sistem tanpa akses jaringan. Kemudian ada NAT. Nah, NAT ini adalah mode default di VirtualBox. Jadi, virtual machine bisa akses internet melalui host, tapi komputer lain tidak bisa mengakses virtual machine langsung termasuk host-nya juga. Kemudian ada NAT network. Nah, NAT network ini hampir sama dengan NAT, tapi NAT network ini lebih canggih. Beberapa virtual machine di tempat di satu NAT network, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi antar virtual machine. Jadi ini tuh cocok untuk simulasi jaringan klien server yang masih membutuhkan internet. Nah, kenapa sih NAT network ini lebih canggih daripada NAT? Biasanya karena tidak hanya memungkinkan mesin virtual terhubung ke internet melalui host, tapi juga memungkinkan mesin virtual yang berada dalam satu NAT network bisa saling berkomunikasi satu sama lain dan dianggap lebih canggih karena fungsinya lebih lengkap pada akses internet sekaligus ada juga jaringan internal antar virtual machine. Kemudian selanjutnya ada bridge. Nah, bridge ini virtual machine akan terlihat seperti komputer asli di jaringan PC. Virtual machine dapat IP address langsung dari router yang sama dengan host. Nah, virtual machine dapat diakses oleh komputer lain di dalam jaringan ping, SSH, dan lain-lain. Nah, si bridge ini cocok digunakan atau dipakai untuk membuat server atau testing yang butuh akses dari perangkat nyata. Kemudian ada host only. Nah, host only ini bertujuan membuat jaringan khusus antar host virtual machine saja. Lalu, virtual machine tidak dapat diakses internet, tapi tetap bisa berkomunikasi dengan host. Bisa juga antar beberapa virtual machine dalam mode ini saling terhubung. Jadi host only itu cocok untuk praktik jaringan tertutup, jadi isolasi dari internet. Kemudian yang terakhir ada generic driver. Nah, generic driver ini jarang dipakai sehari-hari. Ini tuh biasanya digunakan dengan sistem eksternal seperti UDP channel atau UDP channel. Nah, ini tuh menghubungkan virtual machine di host berbeda melalui UDP. Kemudian ada FDI atau VD atau FDE. Nah, virtual distribute Ethernet untuk simulasi jaringan kompleks di Linux. Nah, ini tuh biasanya dipakai untuk eksperimen tingkat lanjut, bukan untuk kebutuhan dasar. Nah, selanjutnya saya memiliki struktur dari, nah, ini gambar strukturnya seperti ini ya. Kita pergi ke VirtualBox. Di sini saya sudah mempunyai file Ubuntu-nya. Ada yang Ubuntu 1, terus ini yang di clone. Nah, Ubuntu ini pas bikinnya itu pas video yang kemarin ya teman-teman. Jadi kita tinggal pilih yang Ubuntu 1 terlebih dahulu. Kemudian kita klik setting.
Lalu kita ke network. Nah, di sini ini tampilan networknya. Kita di sini akan membahas dulu MAC address-nya. Lalu kita klik yang advanced. Nah, di sini tuh ada adapter tipe dan juga ada MAC address. MAC address. Nah, MAC address-nya itu yang Ubuntu 1 ini di 08002738ED76. Nah, ini MAC address dari si Ubuntu 1. Kemudian kita ke si Ubuntu 1 yang diklonkan. Kita ke setting lagi, kemudian ke network, kemudian ke advanced. Nah, di sini MAC address-nya itu sama dengan si Ubuntu 1. Nah, bagaimana caranya agar si MAC address-nya itu dibedakan? Misalnya saya di sini yang dibedakan itu di Ubuntu yang diklonkan ya. Jadi kita tinggal pencet yang ini. Nah, kemudian ini beda. Nah, selanjutnya kita ke Ubuntu 1 lagi, kita ke setting lagi. Nah, kita ke network lagi. Nah, di sini tuh di networknya itu ada 4 adapter. Nah, ada 4 adapter, ada adapter 1, adapter 2, adapter 3, dan adapter 4. Tapi kita mempelajarinya di adapter 1. Kemudian ada attach to-nya juga, ada terdapat beberapa pilihan. Ada NAT, ada bridge adapter, ada internal network, ada host only adapter, ada generic driver, dan ada juga NAT network dan cloud network. Nah, jadi NAT ini simpelnya itu adalah si virtual mesinnya itu bakal terkonek ke internet. Nah, kemudian ini kita lihat yang MAC address-nya juga. Nah, jadi MAC address yang dari Ubuntu 1 yang diklonkan dan Ubuntu 1-nya itu berbeda ya. Sebentar. Yang ini apakah sudah berbeda? Belum. Kita ini kan, kemudian kita klik OK, dan kita lihat lagi. Nah, ini sudah berbeda, kita tinggal klik OK. Kemudian kita klik Start. Nah, kemudian kita ketikkan login yang pada video sebelumnya ya. Di sini saya menggunakan nama saya. Kemudian passwordnya juga kita masukkan. Kemudian enter. Nah, kemudian kita klik clear saja. Enter. Nah, kemudian kita mencoba ping ke Google. Karena ini memakai NAT, jadi seharusnya bisa. Karena kan NAT itu intinya itu atau simpelnya itu adalah si virtual mesinnya itu bakal terkonek ke internet. Jadi kita coba ping google.com. Nah, kalau ini sudah tampilnya seperti ini, berarti ini tuh sudah bisa ngeping atau bisa terkonek ke Google. Kemudian kita matikan saja. Kemudian kita lihat di yang keduanya. Oke, kita klik start.
Ini kita close saja. Nah, kita masukkan lagi loginnya dan juga passwordnya. Sama kita clearkan dulu dengan cara mengetik clear, kemudian enter. Kemudian kita coba ping ke Google dengan cara ketikkan ping google.com. Oke, enter saja. Oh, bisa ya, ini kalau tandanya sudah seperti ini, berarti sama kayak yang tadi, si Ubuntu yang diklonkan juga bisa terkonek ke internet dan bisa ngeping ke Google. Nah, jadi di sini saya itu mempunyai gambaran struktur yang NAT. Nah, jadi ada internet, lalu ada host OS, dan ada Ubuntu. Nah, jadi si host OS dan Ubuntu ini tidak bisa tersambung atau tidak bisa terkoneksi atau juga bisa disebut dengan tidak bisa berkomunikasi satu sama lain karena interface dari si host OS ini di hidden. Jadi si NIC-nya itu tidak bisa terbaca. Ke yang selanjutnya kita klik setting, kemudian kita ke network. Nah, kita ganti si NAT ini atau di extensionnya itu ganti jadi NAT network. Nah, kan ini name-nya nggak ada ya. Nah, lalu kita ini kan dulu. Kemudian kita klik file, kemudian referensi, kemudian ke network. Nah, kemudian kita klikkan yang hijau ini. Kita klik, kemudian oke. Kita kembali lagi ke Ubuntu-nya, ke setting lagi, kemudian ke network dan ganti di net network. Nah, otomatis karena kita tadi sudah menambahkannya, jadi si net networknya di sini pun ada. Di clone-nya juga sama, kita pergi ke setting, lalu ke network, ganti jadi net network, kemudian karena name-nya otomatis karena tadi sudah ditambahkan. Kemudian klik OK. Kemudian kita start dua-duanya. Kita satu-satu saja. Kita di Ubuntu yang pertama. Nah, ini kita di Ubuntu yang pertama. Kita login lagi. Terus passwordnya juga. Nah, kemudian kita clearkan saja. Nah, selanjutnya kita enterkan dulu. Kemudian kita ketikkan di sini sudo client min r and post 3. Nah, penulisan O-nya itu memakai angka 0.
kemudian klik enter, kemudian kita ketikkan lagi sudo dh client, tapi tanpa min r, jadi langsung saja npost, kemudian enter, kemudian kita ketikkan IP address, enter. Nah, kita bisa lihat di Ubuntu 1 ini IP address-nya yaitu 10.0.2.5. Kemudian kita cek di Ubuntu yang satunya, di Ubuntu clone, kita enterkan dulu. Kemudian kita ketikkan sudo dh client min r npost, kemudian enter, kemudian kita ketikkan IP address, kemudian kita ketikkan sudo dh client tanpa min r, kemudian npost, enter, kemudian kita minta IP address, kemudian kita enter. IP address yang kita dapatkan pada Ubuntu yang ini yaitu IP-nya 10.0.2.6. Lalu kita coba koneksikan atau ping ke Ubuntu yang satunya. Kita ketikkan ping di 10.0.2.5. Kemudian kita enter. Nah, kalau seperti ini berarti tandanya itu terkoneksi. Kemudian kita ke Ubuntu yang pertama. Kita kita pingkan ke ping 10.0.2.6. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tandanya kedua Ubuntu-nya ini bisa saling terkoneksi. Nah, jadi di sini saya mempunyai gambaran tentang struktur dari NAT network. Nah, jadi perbedaan antara NAT dan NAT network adalah terletak pada koneksi kita dari Ubuntu dan Ubuntu 2. Nah, bisa terhubung dan bisa saling terhubung ke internet. Mungkin sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.